Terletak di pinggir pantai utara Jawa, terbentang sebuah kota yang kaya akan sejarah dan aroma laut bernama Cirebon, yang juga menjadi kota di bagian Provinsi Jawa Barat. Dulu, kota ini dikenal dengan nama Caruban, sebuah nama yang bermakna campuran dan mencerminkan pertemuan budaya, bahasa, dan keyakinan yang melebur jadi satu. Kini, Cirebon juga dikenal sebagai kota udang. Tapi di balik deburan ombak laut dan riuhnya pelabuhan, Cirebon menyimpan lebih dari sekedar cerita pesisir. Kota ini menjadi salah satu pusat penting penyebaran agama di tanah Jawa. Namun tak banyak yang tahu bahwa di antara jejak sejarahnya, ada sebuah tempat yang dipercaya sebagai titik sakral, sebuah bukit sunyi namun penuh makna, yaitu Bukit Plangon. Tempat ini bukan hanya menjadi tujuan mereka yang datang untuk berziarah, tapi juga dipercaya menyimpan kisah-kisah yang tak pernah usai untuk diceritakan. Karena di Bukit Plangon, sejarah, legenda, dan dunia yang tak terlihat saling bersinggungan dalam sunyi yang menyimpan rahasia. Di balik lebatnya pepohonan dan senyapnya angin menyentuh kulit, Bukit Plangon bukan hanya menjadi tempat, tapi tanah ini disucikan untuk para tokoh besar bersemayam di sepanjang zaman. Namun di balik kisah-kisah kebajikan, ada cerita masyarakat yang tak tercatat oleh sejarah. Bisikan malam, langkah tak berbayang, hingga peristiwa ganjil yang tak bisa dijelaskan oleh logika menambah teka-teki pada tempat ini. Apa yang sebenarnya terjadi di keheningan Bukit Plangon? Malam ini kami akan membuka tirai-tirai yang belum terungkap. Hanya di Untold Story. Berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Cirebon, Bukit Plangon berdiri tenang di antara kehidupan kota dan ruang gaib yang tak ramai terjamah. Tertutup rindangnya pepohonan, memberikan kesan sejuk kepada setiap insan yang datang. Namun, tempat ini juga menyimpan kisah yang luar biasa. Di puncaknya berdiri dua makam tokoh agama, yaitu Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan, yang hingga kini masih diziarahi banyak orang. Konon katanya keduanya memiliki kesaktian dan peran penting dalam membentuk peradaban spiritual Cirebon. Karena itu, tak sedikit orang yang datang dengan sebuah harap dan doa. Tapi ada pula yang merasa disambut oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Pak, Bukit Plangon ini kan menyimpan dua makam yang kesakralannya dijaga hingga saat ini. Kalau boleh tahu Pak, sebetulnya makam siapa yang ada di dalam dan apa kisahnya, sejarah atau legenda di balik ini? Nah, mengenai kesakralan sini ada dua aulia yang di sini yang dimakamkan di sini, namanya Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim. Nama ini nama gelar, nama Pangeran Panjunan Kejaksan. Nah, aslinya Syekh Abdul Rahman, nama Syekh Abdul Rahim. Itu dari Baghdad aslinya. Putranya Pangeran Sultan Sulaiman dari Baghdad. Nah, awal kata Panjunan itu awal kata dari Anzun. Anzun itu pembikin berabah atau pandai. Nah, kalau Kejaksan itu ahli hukum. Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim sebelum datang ke sini tuh, dia itu bikin namanya padukuhan, sekarang dinamakan Kelurahan Panjunan sama Kelurahan Kejaksan. Adanya di kota Madia sampai sekarang. Oke Pak, saya juga penasaran, sejak kapan masyarakat sekitar itu datang untuk berziarah secara rutin? Secara rutin kalau kita yang biasa dijalanin itu hampir setiap hari ada aja yang jarah. Kan jarah itu ada yang jarahnya jarah, ada yang jarah, ada yang punya tujuan dan maksud. Di antara sunyinya pepohonan dan jalan setapak menuju puncak Bukit Plangon,
Sosok-sosok lain yang telah lama tinggal turut menyambut kedatangan setiap orang yang berkunjung ke Bukit Plangon. Yakni ratusan kera yang bebas berkeliaran seolah tahu siapa yang datang dan untuk apa. Mereka tak pernah mengganggu, tapi juga tak pernah benar-benar bisa dijelaskan dari mana asal muasalnya. Lalu, dari mana sebenarnya mereka datang? Apakah ada kaitannya dengan kisah gaib yang membungkus bukit ini sejak ratusan tahun silam? Pak, sepanjang jalan saya berjalan di area ini, saya melihat ada mungkin 100 kera ya Pak. Konon katanya yang saya dengar kera-kera ini adalah kutukan dari prajurit zaman dahulu kala. Apakah itu betul Pak? Jadi mengenai monyet itu sebenarnya bukan monyet jadi-jadian atau kutukan. Jadi Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim atau Pangeran Panjunan Kejaksaan itu sebelum hijrah ke sini tuh ke Aceh dulu. Dia itu bawa 2 pasang. Akhirnya kan berkembang biak nih monyet kita bawa dari Aceh tuh. Nah, kalau di atas itu 99, yang di bawahnya itu 99. Jadi 200 kurang 2. Kalau dulu sih 2 kelompok, sekarang mungkin ada 4 kelompoknya lebih. Jadi kurang lebih itu ya sekitar 300-an mah ada. Oke, berarti konon katanya ratusan kera yang ada di sini itu kutukan dari prajurit zaman dahulu, itu salah ya Pak? Salah, tidak iya, benar tidak adanya? Benar, iya. Jadi itu asli, kalau monyet itu asli bukan kutukan. Di Bukit Plangon, kera-kera bukan hanya makhluk biasa. Mereka dianggap sebagai penjaga yang memiliki ikatan mistis dengan tempat ini. Konon katanya, jika ada bangkai kera nampak di sekitar bukit, artinya kera tersebut mati akibat campur tangan manusia. Namun, cerita lain berkata berbeda. Jika kera itu mati karena sebab alami, tanpa campur tangan manusia, bangkainya tak pernah ditemukan, seolah menghilang tanpa jejak. Misteri ini menambah aura magis Bukit Plangon, di mana hukum alam dan dunia tak kasat mata saling terjalin dalam keseimbangan yang tak terganggu. Tak hanya cerita tentang kera penjaga bukit, ada pula kisah tak kasat mata lainnya yang bercerita di tengah-tengah tenangnya suasana Bukit Plangon. Pak, tempat ini kan memang sudah menjadi tempat untuk masyarakat sekitar berziarah. Iya. Tapi kalau boleh tahu, apakah ada cerita-cerita mistis yang tak kasat mata, Pak? Di sini tuh ada 4 pohon yang paling gede. Yang pertama itu rangdu alas, 2 ya, ujung sana 1, ujung sebelah ini 1, yang 2-nya di belakang. Di pohon kepu ini kadang kalau kita lagi enak-enak duduk, ada bau masakan, bau rokok. Padahal nggak ada yang rokok, nggak ada yang masak gitu. Kalau di sini kan ada kakek-kakek itu. Itu wujud, itu penduduk orang gitu, ada gitu. Jadi memang di tempat ini ada 4 pohon besar yang dipercaya ada penunggunya ya Pak? Iya, nah, terus di sana juga ada nih, Neng, yang mau masuk, itu ada batu tuh 3. Yang 2 itu kebanyakan orang itu melihat di situ, banyak orang itu lihat, di situ ada kerah putih. Oke. Iya, yang di batu itu kita mau masuk loh, di situ itu penunggunya di batu itu kerah putih. Tak hanya kisah 4 pohon keramat yang berusia ratusan tahun, sosok kucing hitam serta kakek-kakek tua yang sering menampakkan diri di sekitar makam keramat Bukit Plangon. Konon katanya, bukit ini dijaga oleh sosok siluman kera putih yang kerap menampakkan diri di jalan setapak menuju bukit. Tempat kemunculannya ditandai oleh 3 bongkahan batu besar atau biasa disebut dengan 3 batu setapak. Bagi pengunjung yang terpilih, sosok siluman kera putih mungkin akan menampakkan diri di waktu-waktu yang tak biasa. Menjelang sore, saat langit mulai meredup dan bayangan pepohonan memanjang, pertanda yang halus namun mencekam disertai gemuruh suara kera yang menggema dari segala arah. Tepat di belakang saya adalah pohon kepu, salah satu pohon keramat yang dipercaya ada di sini. Masyarakat sekitar percaya bahwa pohon ini sendiri sudah berusia lebih dari 100 tahun. Bahkan masyarakat sekitar pernah merasakan dan sering melihat kejadian-kejadian aneh di tempat ini. Memang saya bisa merasakan energi dan hawa di sini sudah mulai berbeda, lebih dingin, dan
Seperti ada hal yang tak kasat mata berada di sekitar sini dibanding di tempat perziarahan. Di sepanjang jalanan ini terdapat 3 batu yang konon katanya ada penjaganya, yang berbentuk siluman kera putih. Ukuran kera itu sendiri konon melebihi besarnya normal kera pada umumnya. Saya sendiri di sini bisa merasakan ada energi yang lebih dingin dan lebih kuat. Menapaki Bukit Plangon bukan hanya soal perjalanan fisik, tapi juga perjalanan batin. Karena ada aturan tak tertulis yang harus dijaga dan dihormati. Ada pesan dari sang penjaga untuk siapa saja yang berani datang dan menyaksikan sendiri misteri yang bersemayam di sana. Pak, dari semua kisah, kepercayaan, dan sejarah yang ada, kira-kira ada nggak Pak yang ingin disampaikan dari tempat ini, khususnya untuk generasi mendatang dan generasi sekarang? Ya, pertama-tama kalau kita untuk generasi ya, saya menghimbau atau menyarankan, jangan sampai kita itu kupur nikmat dan kupur kepercayaan, kesehatan itu. Kadang orang itu lupa kalau ada masalah, misalkan contoh masalah ekonomi, masalah apa, jadi orang itu pinginnya kan pindas, pingin nyupang, pingin apa. Nah di sini ini di Plangon itu sebenarnya nggak ada tempat penyupangan, itu nggak ada. Jadi pesan-kesannya saya jangan sampai anak cucu kita itu mempercayai yang nggak masuk di akal. Nah kita itu di sini itu tetap meminta itu sama Allah, bukan sama kuburan, bukan ama pohon, bukan ama binatang, tetap minta ama Allah. Jadi sini hanya syariatnya aja, hakikatnya itu kan milik Allah, yang ijabah Allah, yang ngabulkan Allah. Jadi kita jangan sampai itu tertipu daya oleh bujuk rayu setan. Bukit Plangon mungkin terlihat tenang di mata mereka yang tak mengenalnya, tapi bagi yang peka, tiap desir angin dan langkah di tanahnya menyimpan bisikan masa silam. Di balik makam 2 tokoh, di antara bayang pepohonan dan sorot mata para kera, ada sesuatu yang terus berjaga, diam tapi waspada, karena di sini menyimpan sejarah dan warisan suci. Bagi yang datang dengan niat baik, tempat ini mungkin akan membuka diri. Tapi bagi yang datang dengan kesombongan, ini bisa jadi peringatan. Masih banyak lagi kisah-kisah yang akan disuguhkan. Pastinya masih banyak cerita misterius lain yang wajib diketahui hanya di Untold Story.